Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama sekali puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesehatan, kesempatan pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul bersilaturahim di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku syafaat beliau yang sangat kita harap-harapkan di hari kemudian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam 2 hari ini Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Batanghari menyampaikan sosialisasi tentang fatwa Majelis Ulama, yaitu dalam penataan kuburan secara islami, dan tentunya ini merupakan satu hal yang sebagian masyarakat kita menganggap sesuatu yang baru, dan kemudian ada juga yang mendukung, ada juga yang tidak mendukung, ada yang pro dan ada yang kontra. Ada yang merasa dirugikan juga dalam hal ini. Tapi tentunya dari majelis ulama tugasnya adalah menghimbau dan kemudian menyampaikan. Ketika sesuatu yang sudah ditentukan dalam agama disampaikan, dihimbau kepada kita masyarakat, mau mengikuti atau tidak, maka itu terserah pada individu masing-masing. Yang penting Majelis Ulama telah menyampaikan ketentuan yang berlaku. Kenapa muncul hal yang seperti ini? Sebetulnya dari dulu ini sudah sering disampaikan dan kemudian sudah sering juga dibahas. Dan kami juga dari Majelis Ulama itu mengikut dan merujuk kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia Batanghari tahun 2014. Berarti tahun 2014 itu sudah pernah ini dibahas dan kemudian disampaikan. Ya mungkin ada yang tidak tahu atau mungkin penyampaiannya tidak sama seperti yang sekarang. Dan kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketentuan yang disampaikan oleh majelis ulama tersebut ini tentang masalah bangunan ataupun apa saja yang dibuat di atas kuburan. Ya, karena kita lihat mayoritas kuburan di Indonesia, kita berlomba-lomba Pak supaya cantik, supaya megah, ya kan? Sementara bagaimana kajian yang dibuat oleh agama tentang ini, setelah kita kaji dan kemudian kita teliti semua, baik itu hadis-hadisnya Nabi, kemudian qaul para ulama-ulama kita, ternyata mayoritas mereka itu melarang, dan ketentuan agama melarang bangunan-bangunan yang ada di atas makam tersebut dengan ketentuan apa? Dengan ketentuan kalau tanah itu adalah tanah wakaf ataupun tanah yang umum. Kalau tanah wakaf, disinilah muncul keharaman dibuat bangunan.
Terus bagaimana Ustaz kalau tanah itu tanah milik kami pribadi? Kalau tanah itu tanah milik kita pribadi, dibolehkan walaupun hukumnya makruh. Jadi boleh kita semen, ya, kemudian ya kita hiaslah kuburan itu, diperbolehkan. Tapi itu semua hukumnya makruh kalau di tanah sendiri. Berarti kalau mau buat semen di pinggir-pinggirnya ataupun ya bagaimana, itu tentunya bisa kita ambil hukum yang makruh, tapi ketentuannya harus di tanah sendiri. Kalau tanahnya tanah wakaf, tidak boleh, hukumnya haram. Kenapa Ustaz bisa muncul larangan tersebut, keharamannya? Karena tanah umum, tanah wakaf ini kan untuk semua kita, untuk masyarakat secara umum. Andaikan suatu saat nanti penduduk kita sudah semakin ramai, tidak ada lagi tanah untuk perkuburan, ya mau kemana kita menguburkan jenazah? Tidak ada lagi tanah perkuburan. Sementara kuburan yang ada itu sudah milik orang. Yang tidak diperbolehkan itu sebetulnya dalam agama itu, kenapa tanah wakaf enggak boleh? Karena muncullah dia seolah-olah itu pengkaplingan, Mbak. Ya kan kita ciri khasnya sudah menjadi budaya di Indonesia. Ini kuburan ayah saya, sampai kapanpun ini akan tetap menjadi kuburan ayah saya. Sampai beberapa tahun yang akan datang pun tak boleh orang lain, kan begitu. Nah, padahal tanahnya tanah siapa? Tanahnya itu tanah wakaf. Kalau seandainya kita bangun, kita semen, kita cor, suatu saat ketika tanah tak ada lagi, apakah boleh dikuburkan di sana? Boleh. Begitulah cara yang dilakukan oleh orang-orang terutama di Arab Saudi, karena memang keterbatasan tanah mereka di sana, Pak. Ya, makanya mereka gali, kemudian mereka buat untuk kuburan orang yang berikutnya, tapi dengan syarat harus hancur tubuh mayat yang pertama. Kalau mayat yang pertama ternyata digali belum hancur, maka tak boleh dikuburkan di tempat yang itu, harus mencari tempat yang lain. Jadi pengkaplingan itulah yang terjadi. Andaikan tak disemen, tidak dicor dan segala macam, itu mudah untuk menggalinya, mudah untuk menatanya kembali. Tak apa-apa digali, walaupun di situ kuburan orang tua kita, ya tetap boleh dikuburkan orang lain di tempat yang sama. Itu tidak akan mengurangi kemuliaannya kalau memang mayat itu sudah hancur. Maka merujuk dari itulah Bapak Ibu, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Batanghari kemudian melakukan muzakarah apa yang harus dilakukan, dan kemudian dicarilah ketetapan hukumnya. Ini tak jauh bedalah dengan yang viral sekarang juga. Majelis Ulama menetapkan fatwa haram kepada son horek, ya kan? Nah, apa itu son horek? Ya Pak RT, ada son horek. Ya, cuma di Batanghari ndak ada itu. Ya, di Batanghari ndak ada itu son horek. Son horek ini son yang suaranya itu menggelegar, dan kemudian itu dibuat di atas mobil, dan kemudian di mobil itu bertingkat-tingkat sonnya. Jadi kalau dia lewat, wah ini kacau-kacau masjid ini bisa pecah Pak dibuatnya. Karena memang didesain bagaimana supaya suaranya kuat, getarannya itu kuat. Lewat depan rumah kita, pecah rumah apa? Oh, kacau rumah tuh. Ya, gentengnya pun ada juga yang berhamburan juga, saking kuatnya lah. Maka muncul fatwa keharaman, bukan sonnya yang haram, ya, tapi dampak dari son itulah yang membuat itu haram. Ya, karena pengusahanya ngomong, berarti kalau sonnya itu diharamkan, macam mana Ustaz tu ceramah pakai son juga, kata dia. Ya, bukan sonnya yang diharamkan, tapi dampak dari son itulah yang menjadikan dia menjadi haram. Maka ini pun bangunan di atas kuburan itu,
ya, ketika dibuat di tanah wakaf, istilah ataupun muncullah pengkaplingan tadi, itulah yang menyebabkan keharaman, sekaligus merujuk kepada larangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak kuburan-kuburan yang pakai keramik dan segala macam, ada juga ditulis di sana kalimat-kalimat Allah di batu nisannya, ya, di dinding kuburannya, ayat-ayat Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini sama dengan menghina Al-Quran. Coba bayangkan Al-Quran tertulis di bawah, lewatlah di situ kambing, lewatlah di situ binatang-binatang yang kotor, ya kan? Nah, itu sama dengan menghinakan ayat-ayat Al-Quran. Maka yang dipatwakan oleh majelis ulama itu semua untuk kebaikan kita bersama. Karena sudah jelas Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya bacakan ya beberapa kalimat. Wa yahrumu kitabatu syai'in minal Qur'an wa asma'illahi ta'ala 'alal kafan. Haram menulis sedikit pun dari Al-Quran, berarti sedikit pun tak boleh, ya. Wa asma'illahi ta'ala, kemudian nama-nama Allah, 'alal kafan, di atas kain kafan. Kain kafan yang terjaga baik itu diharamkan. Kenapa dia diharamkan? Li'annahu yasbutu, karena menulis-nulisnya itu nanti bisa membuat tulisannya permanen. Kalau dengan tulisan yang permanen, pakai spidol ditulis, Pak, apa tujuannya ditulis? Dia tulis kalimat-kalimat thayyibah di kain kafan. Ya, ada juga yang nulis di keningnya, Pak, ya. Ada tak pernah ketemu? Ya, cuman kalau di kampung saya nulis di keningnya pakai isyarat jari, baik, tak pakai spidol lah. Ya, langkah ngerinya lah mayat itu bertulis-tulis galu badannya. Ya, kain kapannya juga bertulis-tulis galu. Ya, supaya enggak tersiksa Ustaz dalam kubur, biar aman itu jimatnya kata orang tu, ya. Jadi menuliskan semua itu tidak diperbolehkan karena bisa menghina ayat-ayat Al-Quran. Pada saat nanti mayat itu dimasukkan ke dalam kubur, tentu posisi ayat akan berada di bawah, dipijak-pijak. Dan ketika mayat itu nanti mulai hancur, nah ini mulai yang pertama kena najis itu siapa? Yang pertama kena najis adalah ayat-ayat yang ada di kain kafan. Maka tidak boleh. Di sini diperbolehkan, wala ba'sa bi kitabati birriqi, kalau menulisnya menggunakan air liur ataupun air ludah, itu diperbolehkan. Kenapa boleh menulisnya pakai air ludah ataupun air biasa? Li'annahu la yasbutu, karena air ludah ataupun air itu tidak permanen. Jadi bentar dia bisa hilang. Makanya kalau menulisnya memakai air liur ataupun air biasa, itu tidak menjadi masalah. Karena Nabi pada saat menguburkan ada saudara sesusuan beliau namanya Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un ini saudara sesusuan Nabi. Kemudian Utsman bin Maz'un meninggal. Nabi membuat kuburannya itu hanya sederhana. Ketika kuburan itu sudah dibuat, kemudian Nabi letakkan sebuah batu setentang kepala Utsman bin Maz'un. Cuman batu biasa baik diletakkan di sana. Untuk apa batu itu dibuat? Hanya untuk pertanda, Pak. Ata'allamu bi qabr akhi, agar aku tahu bahwa ini kuburan Nah, yang mengikuti sunnahnya Nabi, berarti kuburan yang kita buat itu yang boleh dibuat di atasnya hanya batu nisan. Batu nisan baik dibuat. Boleh Ustaz ditulis tanggal lahirnya, kemudian namanya, sebagai pengenal tak apa-apa, ya, sebagai pengenal tidak apa-apa. Karena tujuan dibuat batu nisan agar kita kenal bahwa itu kuburan
saudara. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menulis-nulisnya juga hukumnya haram. Kemudian boleh tak Ustaz menguburkan mayat? Ini terkadang ada juga di sebagian daerah. Contoh ada di Batak Toba sana, Pak. Menguburkan mayat itu enggak perlu gali lubang. Ya, enggak perlu menggali lubang. Mayat diletakkan di atas tanah, kemudian dibuat coran di atasnya, ditimbun. Ya. Itu baunya pun memang enggak tercium karena dicor. Ya. Apakah boleh dibuat kuburan model itu? Ya, dibuat begundukannya, dicor di atasnya tapi tanpa menggali. Ya, bagi penggali kubur lebih enak itu, Pak. Ya, dia tidak susah-susah lagi dia gali kubur. Ya, tapi ketentuan itu tidak berlaku karena harus menggunakan lubang. Ya, Nabi menyebutkan galilah lubang dan luaskan, tapi bukan terlalu luas juga. Ya, ukuran kita itu ketika berdiri di dalam kubur, ya biasa ukurannya sampai ke kepala kita, ukuran yang normal. Jangan ucok baba dibuat ukurannya. Itu beda cerita itu. Ya. Nah, jadi kalau menguburkan dengan cara yang seperti itu tak boleh, ya. Kemudian tujuan menggali lubang itu, kemudian menguburkan jenazah ada dua, supaya aromanya tidak tercium. Yang kedua, supaya tidak digali oleh binatang buas. Itu tujuannya. Nah, kemudian ini yang perlu baik ya, karena waktunya tidak banyak. Nanti kita buat sesi tanya jawab juga dikit. Ya. Nah, kemudian wa yahrumu dabnus naini min jinsaini biqabrin. Kalau seandainya ada dua sejoli, ini ada dua, laki-laki dan perempuan yang sedang dimabuk asmara, bolehkah mereka berdua andaikan matinya bersama dikuburkan dalam satu kuburan? Ya, berangkat mereka naik motor berdua nak malam mingguan, baru beberapa meter mereka ngebut, langsung ya ditabrak mobil, mati dua-duanya, masih berpeluk juga dari belakang, Pak. Ya, keluarganya ngomong, udahlah kita buat di dalam satu kubur baik mereka berdua, biar jangan penasaran arwahnya, kata mereka. Apakah boleh dibuat mereka dalam satu kuburan? Wa yahrumu dabnus naini min jinsaini biqabrin. Haram menguburkan dua orang yang berbeda jenis dalam satu kuburan, illam yakun bainahuma mahramiyah au zaujiyah. Kalau keduanya itu enggak ada hubungan mahram atau hubungan suami istri. Berarti Ustaz, kalau suami istri yang mati tadi boleh? Ya, kalau memang ada wasiat dari mereka berdua dan ada hajat tertentu, itu diperbolehkan. Tapi bukan satu liang lahat, Pak. Liang lahatnya tetap berbeda. Ya, liang lahatnya beda-beda. Ya, biasanya kita di Jambi ini, karena liang lahat itu cara membuat dan meletakkan jenazah itu ada dua. Ada menggunakan liang lahat, ada dengan istilah syak, menggali tengahnya. Biasanya kita pakai yang mana? Ya, kita di Jambi ini yang mana? Yang di tengah atau pakai liang lahat? Yang di tengah, ya. Ya, yang lebih mudah memang yang di tengah. Kalau pakai liang lahat memang resikonya banyak, yang longsor lah, ya kan? Tapi kalau disuruh memilih mana yang paling afdol, yang paling afdol itu pakai liang lahat. Cuman karena memang resikonya lebih tinggi, maka kita buatlah yang syak, yang lubang di tengah itu yang kita ambil untuk ya meredam resiko yang lebih banyak. Ya, kalau tanahnya apalagi tanah gambut, ya tanah itu digali, lumpur yang keluar. Ya, ataupun tanah yang dekat dengan pantai daerah Tungkal sana, macam mana menguburkan jenazah? Boleh tak pakai Ya, pakai peti segala macam.
Kalau kondisi tanahnya model itu, maka pada saat itu karena darurat dan kondisi tanah, maka wajib sundukun, wajib menggunakan sunduk. Dalam bahasa Arab sunduk, Pak, ya. Sunduk itu bukan sendok, bukan, ya. Ya, sunduk itu peti. Maka wajib pada saat itu menggunakan peti kalau kondisi tanah tidak memungkinkan. Cuman posisi mayat di dalam peti sudah kita atur, jangan model tetangga sebelah, kan itu. Kalau model tetangga sebelah kan hadap langit lah dia. Maka posisi mayat di dalam peti sudah diatur menghadap ke kiblat. Kemudian pada saat kita masukkan ke dalam kubur, dia sudah menghadap ke kiblat. Tujuannya apa? Supaya tidak terlalu kasihan melihat jenazahnya. Kalau enggak pakai peti, langsunglah kita benamkan di situ, ha? Ya, kita benamkan, apalagi musim banjir, ya Pak, yo. Jadi musim banjir pun itu boleh, ya, pakai peti, silahkan. Kalau memang kondisinya tidak tidak memungkinkan. Nah, kemudian kalau menggali kuburan, umpama kita mau menggali kuburan untuk menguburkan seseorang, ternyata pada saat digali karena memang di tanah perkuburan, sebelum sempurna galian ada tulang belulang yang kita jumpai. Kalau galian baru setengah meter sudah ketemu tulang belulang rangka orang di sana, maka tak usah diteruskan, tutuplah lagi, cari tempat yang lain. Andaikan galian sudah sempurna, sudah sampai ke bawah sana, di bawah sana baru kita ketemu tulang belulang. Kalau yang model itu tak usah lagi ditutup, kumpulkanlah tulang belulang yang kita temukan, kemudian buatlah dia di sampingnya, ya. Kuburkan mayat yang baru, tulang belulangnya disusun di dekatnya, ya. Buatlah dipinggirkan, ya. Kalau memang ada tulang belulang yang dijumpai. Kemudian banyak juga yang bertanya, bolehkah Ustaz menguburkan mayat di waktu malam? Ya, ada juga terkadang yang mengatakan tak boleh menguburkan mayat di waktu malam. Menguburkan di waktu malam itu diperbolehkan, tapi ada juga sebagian ulama yang mengatakan hukumnya makruh. Ya, termasuk Imam Hasan Al-Basri mengatakan menguburkan di waktu malam itu hukumnya makruh. Tapi kalau memang sudah darurat, kondisi mayat tidak memungkinkan ditunggu sampai besok lagi, ya sudah perjalanan jauh dari Jakarta, mayat pun sudah, ya baunya pun sudah tidak bisa ditahan orang lagi, maka pada saat itu, ya silahkan kuburkan di waktu malam. Cuman manakah yang paling bagus, menguburkan di waktu malam atau di waktu siang? Jawabannya menguburkan di waktu siang. Nah, kemudian pada saat kita sudah menguburkan jenazah, yang sunnah itu raf'u al-qabr qadra shibrin, meninggikan tanah kuburan seukuran 1 jengkal. Jadi enggak boleh ditinggikan sampai 1 meter, Pak. Ya, yang sunnah itu makanya biasa kita buat gundukan tanahnya, ya. Ada yang model datar, ya, ada yang model gundukan. Ini yang boleh hanya setinggi satu jengkal. Inilah kesunahannya. 1 jengkal be yang boleh. Jangan sampai tinggi lebih dari 1 jengkal. Apalagi kesunahan yang lain, setelah kita tutup kuburan itu siram dengan air. Bolehkah Ustaz disiram kemudian ditaburkan bunga di atasnya? Boleh dah Bu, nyekar Bu. Menaburkan bunga di atas kuburan boleh? Boleh tak menaburkan bunga di atas kuburan? Menaburkan bunga di atas kuburan itu juga termasuk kesunahan. Itu sama dengan meletakkan daun-daun yang masih segar di atas kuburan. Ketika bunga yang masih segar itu masih berada di atas kuburan,
maka bunga dan daun akan bertasbih meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ahli kubur. Berarti kalau begitu Ustaz, bolehkah kami tanam rerumputan di atasnya supaya banyak yang bertasbih untuk ahli kubur? Boleh. Silakan tanam rerumputan. Tapi rerumputannya itu jangan yang punya akar yang bisa merusak kuburan. Kalau tumbuh-tumbuhan yang ditanam di atas kuburan bisa merusak kuburan, hukumnya malah bisa jadi haram, Pak. Udahlah aku tanam duren di atas kuburan nih, kata dia. Ya, iya. Dia tanam duren, maka menanam duren di atas makam itu tadi bisa hukumnya menjadi haram. Kenapa? Karena bisa merusak kuburan dan akarnya pun bisa sampai ke mayat. Nah, makanya rumput-rumput boleh untuk ditanam, tapi rumput-rumput yang biasalah. Ada biasanya rumput yang memang khusus di atas kuburan itu, Boleh rumput yang ada di halaman rumah, ya Pak ya. Nah, kemudian kalau kubur itu semak, boleh enggak tanaman-tanaman itu diambil, ya, dibersihkan. Kalau memang semak nian, rapikanlah, ya. Ya, rapikan. Ya, semprot pun jadi. Kalau memang semak nian, ya. Tapi apa yang kita letakkan di atas kuburan itu, kita letakkan daun, kita letakkan bunga, kita taburkan bunga. Daun itu, bunga itu enggak boleh kita ambil sebelum daun dan bunganya kering. Nunggu kering dulu baru boleh diambil. Kalau rumput yang semak tadi bolehlah dirapikan, ya. Bukan berarti ya enggak boleh, katanya daun-daun itu bertasbih, benar. Tapi kalau terlalu semak nian kuburnya, itu pun tidak enak dipandang mata juga, ya dah. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din, Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.